Hai adik-adik, jumpa lagi bareng kakak. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Kita akan belajar menentukan kuartil data tunggal. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang min, median, dan modus. Nah, sebelum kita lanjut ke soal, kakak jelaskan dulu apa itu kuartil. Jadi kuartil adalah bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, jadi kuartil itu dibedakan menjadi 3. Kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Nah, di sini kuartil tengah itu sama dengan nilai median. Nah, misalkan ada sekumpulan data yang sudah terurut. Jadi untuk mencari kuartil, kalian urutkan dulu data dari data terkecil atau X-min sampai data terbesar atau X-max. Kemudian kita cari data yang berada di tengah-tengah atau Q2. Berarti letak Q2 di sana. Selanjutnya Q1 letaknya di mana? Jadi Q1 itu letaknya antara X-min dengan Q2. Jadi letaknya di sana. Sedangkan Q3 itu letaknya antara Q2 dengan nilai data terbesar. Ya, jadi letaknya di sana sehingga kita dapat melihat bahwa kumpulan data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Selain kita belajar tentang kuartil, hari ini juga kakak jelaskan tentang mencari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jika jangkauan interkuartil dinotasikan dengan QR, maka jadi jangkauan interkuartil disimbolkan dengan QR. Jadi rumusnya itu adalah Q3 kurang Q1. Sedangkan simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi jangkauan interkuartil disimbolkan dengan QD. Jadi QD itu rumusnya adalah setengah dari Q3 kurang Q1 atau QD itu sama dengan setengah dari QR. Nah, adik-adik, sekarang kakak lanjutkan ke contoh soal. Silakan kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Dina sudah mengikuti 3 kali ulangan harian dengan nilai sebagai berikut. 4, 6, 5, 4, dan seterusnya. Berdasarkan data, tentukan A. Kuartil bawah, B. Kuartil tengah, C. Kuartil atas, D. Jangkauan interkuartil, E. Simpangan kuartil. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa Dina sudah mengikuti 13 kali ulangan harian. Nah, ingat, untuk mencari kuartil, kalian urutkan dulu data dari terkecil seperti berikut. Nah, jadi data terkecil adalah 4, yang terbesar adalah 9. Setelah kita urutkan, sekarang kita cari data yang letaknya di tengah-tengah. Berarti yang letaknya di tengah-tengah yang mana? Ayo, siapa bisa? Ya, tepat sekali. Jadi yang berada di tengah-tengah adalah 6. Jadi 6 ini merupakan Q2. Nah, setelah kita cari kedua, kita cari di mana letak dari Q1. Berarti Q1 itu letaknya di sebelah kiri Q2. Nah, perhatikan kotak di sebelah kiri Q2. Untuk mencari Q1 itu letaknya cari yang di tengah-tengah. Berarti yang di tengah-tengah adalah berapa adik-adik? Ya, yang di tengah-tengah itu adalah 5 dengan 5 ya, berada di tengah-tengah. Jadi Q1 itu di antara 5 dan 5. Kemudian Q3 itu letaknya di sebelah kanan Q2. Sama seperti tadi, kita cari yang letaknya di tengah-tengah. 7, 7, 7, 8, 8, 9. Berarti yang di tengah-tengah ini juga ada 2, yaitu 7 dan 8. Sehingga kuartil bawah atau Q1 karena berada di antara 5 dan 5, jadi Q1 itu kita tulis 5 tambah 5 per 2 itu sama dengan 10 per 2 sama dengan 5.
Kemudian kuartil tengah atau Q2 itu adalah 6. Dan kuartil atas itu letaknya di antara 7 dan 8, sehingga diperoleh 7 tambah 8 per 2 hasilnya adalah 7,5. Sedangkan jangkauan interkuartil kita langsung masuk ke rumus. Rumusnya Q3 kurang Q1, tinggal dikurangkan. 7,5 kurang 5 hasilnya adalah 2,5. Terakhir simpangan kuartil juga tinggal masuk ke rumus. Itu rumusnya adalah setengah kali QR. Berarti setengah kali 2,5 hasilnya 1,25. Gimana adik-adik? Gampang kan? Oke, supaya kalian lebih paham, kakak akan kasih contoh berikutnya. Contoh soal yang kedua. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 14 siswa adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, hitunglah. Ya, pertanyaan sama seperti tadi, kalian disuruh mencari kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, diketahui nilai data dari 14 siswa. Sama seperti tadi, kita urutkan datanya dari yang terkecil. Berarti setelah terurut kita cari yang di tengah-tengah. Berarti karena datanya ini genap, maka yang di tengah-tengah pasti ada 2. Jadi yang di tengah-tengah adalah 5 dan 6. Jadi Q2 ini, garis ini kita pakai batas. Kemudian kita cari letak Q1. Berarti Q1 letaknya di sebelah kiri Q2. Berarti pada kotak di sebelah kiri Q2, yang di tengah-tengah yang mana? Yang tengah-tengah adalah yang mana adik-adik? Iya, tepat sekali. Jadi yang di tengah-tengah adalah 4. Jadi 4 adalah Q1. Kemudian kita cari Q3, itu berada di sebelah kanan Q2. Jadi yang letaknya di tengah-tengah adalah 7. Jadi 7 merupakan Q3. Sehingga dapat disimpulkan kuartil bawah atau Q1 sama dengan 4. Kuartil tengah itu antara 5 dan 6. Berarti 5 tambah 6 per 2 itu hasilnya 5,5. Kuartil atas adalah 7. Kemudian simpangan kuartil, jangkauan interkuartil kita kurangkan Q3 dengan Q1. Hasilnya adalah 7 kurang 4 sama dengan 3. Terakhir simpangan kuartil itu rumusnya setengah dari QR itu adalah setengah kali 3. Hasilnya adalah 1,5. Gimana adik-adik? Gampang kan? Jadi ingat untuk mencari Q1, Q2, dan Q3 kalian harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Setelah itu kalian cari letak Q2. Setelah dapat Q2, cari letak Q1. Berarti Q1 berada di sebelah kiri Q2. Demikian juga Q3. Berarti Q3 itu berada di sebelah kanan Q2. Jadi kalian cari yang di tengah-tengah. Ya gampang kan adik-adik? Jadi sebenarnya kalau kalian mau berusaha, pasti matematika itu gampang. Nah, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kakak ucapkan terima kasih. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.